Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafifah Rahmawati dengan NIM 181010211009, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasim Semarang. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang upaya peningkatan produktivitas UMKM. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu UMKM. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, ada beberapa kriteria. Yang pertama, usaha mikro. Usaha kecil. Dan yang ketiga adalah usaha menengah. Setelah kita mengetahui apa itu UMKM, kita juga harus mengetahui apa saja jenis-jenis UMKM tersebut. Berikut adalah jenis-jenis UMKM. Yang pertama adalah usaha kuliner. Inilah usaha yang tidak akan hilang sampai kapanpun, karena makanan adalah kebutuhan pokok bagi manusia dan akan selalu dibeli secara rutin. Yang kedua, usaha fashion. Ini juga merupakan usaha yang banyak dilakukan dalam ranah UMKM. Usaha fashion meliputi pakaian, sepatu, dan aksesoris lainnya. Usaha ini punya pangsa pasar besar, terutama wanita dan anak-anak. Yang ketiga, usaha bidang teknologi. UMKM juga mencakup usaha di bidang teknologi, misalnya seperti jasa penulisan situs, jasa pembuatan situs, jasa administrator media sosial, dan jual beli alat teknologi dan sebagainya. Yang keempat, usaha kosmetik. Produk kosmetik juga memiliki mangsa pasar yang besar, apalagi produk kosmetik bisa habis dalam waktu yang cepat. Namun, untuk menjalankan produk ini, Anda harus sedikit berhati-hati, karena tidak semua kosmetik cocok untuk kulit seseorang. Yang kelima adalah usaha bidang otomotif. Usaha seperti jual beli kendaraan, suku cadang kendaraan, dan bengkel juga bisa dikategorikan sebagai UMKM otomotif. Yang keenam, usaha cenderamata. Cenderamata merupakan salah satu usaha yang banyak dilakukan dalam UMKM. Cenderamata bisa berupa baju, gantungan kunci, oleh-oleh khas daerah, dan juga kerajinan khas daerah. Yang ketujuh, usaha agrobisnis. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam bidang pertanian. Untuk itu, ada banyak usaha di bidang produk pertanian dalam ranah UMKM. Itulah jenis-jenis UMKM. UMKM juga memiliki keunggulan. Salah satu keunggulan yang utama adalah kemudahan dalam mengadopsi inovasi dalam bisnis, terutama dalam bidang teknologi. Adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM karena tidak memiliki birokrasi yang berbelit dan sistem yang rumit. Selain kemudahan aplikasi teknologi, keunggulan dalam faktor hubungan antar karyawan karena lingkupnya lebih kecil dan fleksibilitas untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi yang dinamis. Untuk meningkatkan produktivitas, kelayakan, dan nilai tambah UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas SDM UMKM di daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan stakeholder, yaitu Pemda, pengusaha, dan akademisi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Yang kedua, meningkatkan jiwa entrepreneurship dengan usaha yang profitable dan sustainable. Penguatan UMKM difokuskan pada peningkatan kinerja
dan daya saing UMKM sebagai pencapaian sasaran kinerja melalui program kegiatan dan output harus dilakukan melalui keterpaduan dan kerjasama dalam proses perencanaan, pelaksanaan data, dan informasi. Yang ketiga, pelaksanaan program harus bersifat inklusif yang memperhatikan akses dan kesempatan yang sama antara UMKM. Pelaksanaan program dan kegiatan didukung kemitraan dan kerjasama strategis dengan kerjasama bilateral dan multilateral yang berdasarkan pada prinsip simbiosis mutualisme. Itulah upaya peningkatan produktivitas UMKM.